Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United dikabarkan siap menyaingi Chelsea untuk mendapatkan adik Jude Bellingham, yakni Job Bellingham, pada bursa transfer musim panas. Ruben Amorim berencana melakukan perombakan besar-besaran di Old Trafford pada musim panas dan telah mengidentifikasi Job Bellingham sebagai target potensial untuk memperkuat lini tengahnya. Adik Jude Bellingham menarik perhatian setelah menjadi pemain kunci Sunderland. Pemain berusia 19 tahun itu juga diyakini diminati Chelsea musim panas ini. Sementara Tottenham dan Brentford juga dianggap sebagai pengagum remaja berbakat itu. Job Bellingham saat ini bersama skuad Inggris U21 dan dapat menyusul kakaknya Jude Bellingham di St. George Park karena bintang Real Madrid tersebut dimasukkan dalam skuad The Three Lions pertama skuad asuhan Thomas Tuchel untuk laga kualifikasi Piala Dunia melawan Albania dan Latvia. Bellingham Junior dikontrak Sunderland hingga 2028 dan belum jelas apakah ia siap untuk pindah ke klub Premier League. Namun jika tawaran untuk remaja itu datang pada musim panas dari klub-klub seperti Chelsea dan MU, ia harus membuat keputusan tentang masa depannya. Sementara itu, Bellingham akan berusaha membantu The Black Cats promosi ke divisi teratas karena timnya saat ini berada di posisi keempat dalam klasemen Championship. Sir Jim Ratcliffe, pemilik baru MU, menghadapi tantangan besar dalam mengelola klub yang tengah terpuruk sejak mengakuisisi 28,94% saham klub seharga 1,3 miliar pound sterling pada Februari 2024. Ratcliffe berkomitmen untuk memperbaiki kondisi finansial dan performa tim. Namun penggemar menginginkan hasil yang cepat di lapangan di mana performa MU belakangan ini dianggap mengecewakan. Apa yang dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe untuk menyelamatkan MU dianggap sinis oleh Tyrone Marshall, kolumnis pada media Inggris Manchester Evening News. Secara keseluruhan, Marshall menyebut Ratcliffe memandang supporter MU bagaikan konsumen, dan itu adalah kesalahan fatal. Meskipun ada harapan untuk kebangkitan klub, Ratcliffe mengakui bahwa MU masih menghadapi masalah utang yang besar akibat pengelolaan sebelumnya oleh keluarga Glazer. Ia menyatakan bahwa jika situasi tidak membaik, ia tidak akan ragu untuk mundur dari posisinya dalam wawancara terbaru. Ia juga menegaskan pentingnya melakukan perubahan meskipun tidak populer di kalangan penggemar. Jonathan David menjadi properti panas di bursa transfer dengan 6 klub dilaporkan bersaing untuk mendapatkan jasanya. Sang pemain pun mengungkapkan syarat sebelum menjatuhkan pilihan. David sendiri sudah memberikan sinyal kuat bahwa ia siap mencari tantangan baru di luar Prancis. Meski fokusnya adalah bermain di level tertinggi, Jonathan David menegaskan bahwa ia tidak ingin kehilangan esensi sepak bola. Soal masa depan, Jonathan David memilih untuk tetap merahasiakan rencananya hingga musim berakhir. Menurut laporan Tutto Juve, Barcelona bukan satu-satunya tim yang ingin mengamankan tanda tangan striker Kanada tersebut. Manchester United, Liverpool, West Ham United, Juventus, dan Inter Milan juga ikut dalam perburuan. Pekan depan perwakilan Manchester United dan Real Betis dikabarkan akan bertemu untuk membahas masa depan Anthony. Anthony mengaku lebih nyaman bermain di Spanyol dibandingkan di Inggris. Menurutnya, cuaca yang lebih hangat di Spanyol telah membantunya kembali mencintai sepak bola. Hal ini juga tercermin dari performanya di lapangan yang jauh lebih baik dibandingkan saat masih membela Manchester United. Pelatih MU Ruben Amorim juga mengakui bahwa Anthony lebih cocok bermain di Spanyol. Menurut laporan dari ABC, pertemuan antara Manchester United dan Real Betis akan digelar pekan depan. Real Betis dikabarkan sangat ingin memperpanjang masa pinjaman Anthony hingga akhir musim 2025-2026. Namun ada beberapa faktor yang bisa mempersulit kesepakatan ini. Salah satu faktor tersebut adalah masalah gaji. MU dikabarkan ingin Real Betis menanggung lebih besar bagian gaji Anthony.
Selain itu, klub asal Inggris itu juga kemungkinan besar akan meminta klausul wajib beli pada musim panas 2026 sebagai syarat kesepakatan. Di sisi lain, Antony memiliki ambisi besar untuk kembali memperkuat timnas Brazil, terutama menjelang Piala Dunia 2026. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, ia membutuhkan menit bermain yang konsisten di level klub. Real Betis tampaknya menjadi tempat yang tepat baginya untuk terus berkembang. Mega bintang Chelsea dan timnas Inggris Joe Cole memberikan saran mengejutkan kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Joe Cole menilai Fernandes perlu mencari klub baru. Joe Cole menilai Bruno Fernandes sebagai pemain fantastis, namun ia merasa Fernandes telah mencapai batasnya di Manchester United. Joe Cole menekankan bahwa Fernandes pantas bermain di tim yang lebih kompetitif. Ia harus membuktikan kemampuannya di klub yang berpeluang meraih trofi. Meskipun Fernandes mencetak 8 gol dan 3 assist dalam 7 pertandingan terakhir, kritik tetap datang. Roy Keane, mantan kapten United, bahkan menyebut Fernandes bukan petarung sejati. Joe Cole membela Fernandes dengan mengatakan bahwa ia adalah satu-satunya yang berjuang keras di tengah keterpurukan United. Fernandes menjadi tumpuan utama tim. Joe Cole menyarankan Fernandes untuk meninggalkan Old Trafford dengan kepala tegak. Ia berharap Fernandes mendapatkan penghargaan yang pantas dari pemilik klub, fans, dan pelatih. Joe Cole percaya Fernandes akan sukses di klub lain yang lebih kompetitif. Ia yakin Fernandes akan berkembang pesat di lingkungan yang lebih mendukung. William Gallas, legenda sepak bola Prancis, memberikan komentar pedas mengenai performa Jadon Sancho di Chelsea. William Gallas menilai Sancho kesulitan di Premier League. Gallas melihat Sancho belum mampu menunjukkan performa terbaiknya seperti saat di Borussia Dortmund. Konsistensi menjadi masalah utama Sancho. Ia mempertanyakan mengapa pemain dengan talenta sehebat Sancho kesulitan bersinar di Premier League. William Gallas menekankan pentingnya konsistensi bagi pemain di level tertinggi. Menurut William Gallas, intensitas tinggi Premier League menjadi kendala bagi Sancho. Ia membandingkan dengan liga-liga lain di Eropa yang intensitasnya lebih rendah. William Gallas menambahkan bahwa konsistensi sangat penting di Premier League. Pemain harus mampu tampil maksimal di setiap pekannya. Mantan kiper Manchester United Ben Foster telah memperingatkan setan merah bahwa Kobbie Mainoo mungkin akan memaksa keluar dari klub karena gajinya yang rendah. Pembicaraan dilaporkan sedang berlangsung antara agen Mainoo dan petinggi MU tentang perpanjangan kontrak, tetapi Foster telah mengirimkan peringatan kepada klub yang menyatakan bahwa tim papan atas lainnya akan dengan senang hati membayar Kobbie Mainoo sesuai dengan gajinya. Jika MU tidak dapat menawarinya kesepakatan ini, ia mungkin akan beralih ke London. Chelsea dilaporkan ingin melepas Romeo Lavia yang baru tampil 10 kali di Premier League sejak bergabung dengan klub pada tahun 2023. Laporan menunjukkan perwakilan Mainoo mendorong upah sebesar 150.000 pound sterling per minggu. Namun MU yang saat ini mencoba memangkas biaya di bawah pemilik Sir Jim Ratcliffe tidak memungkinkan. Foster berpendapat Chelsea akan bersedia mengeluarkan uang yang dibutuhkan untuk membujuknya keluar. Ia akan membuat fans MU gerah. Cristiano Ronaldo penuh senyum dan bersemangat saat memulai latihan dengan rekan setim Portugal menjelang perempat final UEFA Nations League. Pemain berusia 40 tahun itu kembali bersama rekan-rekan setimnya di tim nasional, termasuk Diogo Dalot, Rafael Leao, dan Bruno Fernandes. Portugal sedang bersiap untuk pertandingan dual leg melawan Denmark dengan tim Roberto Martinez berusaha untuk melanjutkan rekor tak terkalahkan mereka dalam kompetisi setelah finish di puncak grup Liga A mereka. Menjelang pertandingan, Ronaldo mengeluarkan pesan motivasi untuk timnya di Instagram. "Bekerja untuk menang," tulis Ronaldo pada sebuah postingan yang berisi gambar dirinya berlatih bersama rekan setimnya menjelang pertandingan.